Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 4B Manajemen Pendidikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang fungsi pemantauan, penilaian, serta pengawasan. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rohmat Hidayat, Ahmad Suryadi, Wahyuni Nur Rohmah, dan Bagus Wijaya. Di sini kami ada 3 subtopik pembahasan. Yang pertama yaitu tentang fungsi pemantauan, yang kedua tentang fungsi penilaian, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Untuk materi pertama yaitu tentang fungsi pemantauan akan dijelaskan oleh Wahyuni Nur Rohmah, dan materi yang kedua yaitu tentang fungsi penilaian akan dijelaskan oleh Ahmad Suryadi, dan yang materi terakhir tentang fungsi pengawasan akan dijelaskan oleh Bagus Wijaya. Untuk pemateri dipersilahkan. Pengertian pemantauan. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dan aktivitas yang sedang dikerjakan. Pemantauan merupakan suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program atau proyek. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pemantauan. Prinsip yang perlu diperhatikan manajer pendidikan dalam melakukan pemantauan yaitu yang pertama dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, menjadi umpan balik terhadap perbaikan kegiatan organisasi. 3. Memberi manfaat terhadap organisasi dan pengguna produk atau layanan. Keempat, memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berpartisipasi. Kelima, berorientasi pada peraturan yang berlaku secara objektif. Dan yang terakhir yaitu berorientasi pada tujuan program. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pemantauan. Jenis-jenis fungsi pemantauan yaitu yang pertama pemantauan dilakukan secara langsung. Yang kedua, pemantauan dilakukan secara tidak langsung. Nah, fungsi dari pemantauan adalah untuk menjamin bahwa kegiatan akan sesuai dengan ketentuan atau masukan guna pembinaan oleh yang berwenang. Kemudian langkah-langkah pemantauan. Nah, langkah-langkah pemantauan dalam pengumpulan data yaitu yang pertama mempersiapkan instrumen pengumpulan data. 2. Menggali informasi pada orang-orang penting yang memegang posisi dan pelaksanaan kurikulum tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Dan petugas pemantauan dapat mencatat informasi yang diperlukan sesuai dengan kehendaknya atau sesuai dengan tujuan pemantauan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang sudah diterangkan oleh moderator tadi, saya akan menjelaskan mengenai penilaian atau evaluating. Pengertian penilaian. Evaluating adalah proses penilaian yang dilakukan pada sistem manajemen tertentu. Penilaian juga bisa diartikan sebagai penilaian kinerja dalam sebuah manajemen tertentu mengenai seberapa baik mereka dapat menyelesaikan sesuatu dan seberapa sukses mereka. Nah, bisa kita simpulkan dari pengertian penilaian ini bahwasanya penilaian ini menentukan seberapa efektif kinerja operasi dalam sebuah organisasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi penilaian manajemen ini adalah penilaian terhadap perilaku manusia yang terkait dengan pelaksanaan peran tersebut dalam suatu organisasi. Adapun tujuan penilaian evaluating ini adalah ada 2 macam tujuan dalam penilaian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum mengacu pada semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota manajemen dalam pelaksanaan tugasnya seperti yang diketahui
tidak hanya dalam audit akuntansi tetapi juga dalam efektivitas dan efisiensi operasional. Adapun tujuan khususnya mengarah pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing anggota. Akan tetapi kegiatan tersebut lebih rinci pada komponen dan secara objektif dapat dipercaya. Menurut Benti dan Gunawan, dari kedua tujuan tersebut menimbulkan 4 fungsi penilaian dalam bidang pendidikan, yakni yang pertama memperoleh dasar refleksi pada akhir masa kerja, yang kedua memastikan metode kerja yang efisien dan efektif, yang ketiga mengumpulkan fakta tentang kesulitan dan hindari situasi yang berpotensi membahayakan, dan yang keempat meningkatkan kapasitas guru dan orang tua dalam mengembangkan organisasi sekolah. Selanjutnya adalah prinsip penilaian. Menurut Benti dan Gunawan, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh manajer atau pengelola pendidikan saat melakukan kegiatan penilaian ada 3, yaitu yang pertama penilaian evaluasi menargetkan fase tertentu dari proses setelah fase itu selesai sepenuhnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sesuatu yang telah selesai dikerjakan tidak dapat diawasi lagi karena pengawasan hanya perlu bagi tugas yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, penilaian bersifat korektif. Dengan kata lain, itu adalah penilaian yang bertujuan untuk modifikasi tindakan yang diambil. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang kurang atau apa yang salah dalam melakukan tindakan tersebut agar tindakan selanjutnya dapat dibenahi. Yang ketiga, penilaian bersifat preskriptif adalah sesuatu yang bisa menyembuhkan. Contoh dari penilaian bersifat preskriptif ini misalnya setelah memulai penelitian ditemukan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pelaksanaan dalam fase yang lalu. Setelah sumber-sumber yang menyebabkan penyimpangan dan penyelewengan terjadi ditemukan melalui penilaian, harus pula dapat diberikan resep untuk mengobati penyakit-penyakit organisasi tersebut, sehingga dalam fase berikutnya dari keseluruhan proses penyakit yang sama tidak timbul kembali dan mungkin juga dapat mencegah timbulnya penyakit yang baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu pengawasan atau controlling. Pengertian pengawasan atau controlling yaitu pengukuran atau perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dapat terselenggara dengan baik atau sesuai tujuannya. Dalam uraian tersebut menggambarkan bahwa pengendalian atau pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan berupa pelaksanaan dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Fungsi pengawasan atau controlling yaitu merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan, dan di samping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang. Cons O'Donnell mengartikan bahwa pengawasan adalah pengukuran atau perbaikan terhadap pelaksanaan kerja agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dapat terselenggara dengan baik. Prinsip-prinsip pengawasan atau controlling. Asas-asas prinsip pengawasan menurut Harold Scott dan Grill O'Donnell sebagai berikut. Yang pertama, prinsip tercapainya tujuan. 2. Prinsip efisiensi pengendalian. Ketiga, prinsip tanggung jawab pengendalian. Yang keempat, prinsip pengendalian terhadap masa depan. Yang kelima, prinsip pengendalian langsung. Dan yang keenam,
prinsip refleksi perencanaan. Yang ketujuh, prinsip penyesuaian dengan organisasi. Terus langkah-langkah pengawasan atau controlling. Menurut pendapat Hasibuan 1990, proses pengendalian atau kontrol dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. A. Menentukan standar atau dasar untuk melakukan kontrol. B. Mengukur pelaksanaan kerja. Dan C. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menentukan deviasi. Yang ke D. Melakukan tindakan-tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Dari pemaparan materi tadi itu dapat kita simpulkan bahwasannya pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut, atau pengukuran perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan dapat terselenggara dengan baik. Sedangkan pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dan aktivitas yang dikerjakan. Dan penilaian sendiri itu merupakan suatu proses sistemik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Fungsi pengawasan sendiri itu merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan, dan di samping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang. Sedangkan fungsi dari pemantauan adalah untuk menjamin bahwa kegiatan akan sesuai dengan ketentuan atau masukan guna pembinaan oleh yang berwenang. Dan fungsi penilaian dalam bidang pendidikan yaitu yang pertama memperoleh dasar refleksi pada akhir masa kerja, yang kedua memastikan metode kerja yang efisien dan efektif, yang ketiga mengumpulkan fakta tentang kesulitan dan hindari situasi yang berpotensi membahayakan, dan yang terakhir meningkatkan kapasitas guru dan orang tua dalam mengembangkan organisasi sekolah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.